Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatarjati Fadila Trisanto, NIM 17 OSP 197, berasal dari kelas 3A. Oke, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PID. PID itu adalah singkatan dari Proportional Integral and Derivative Controller, yaitu merupakan controller mekanisme umpan balik yang biasanya dipakai pada sistem kontrol. Sebuah controller PID itu secara kontinu menghitung nilai kesalahannya sebagai beda antara set point dan PP, yaitu variabel proses yang terukur. Nah, di sini P bertanggung jawab untuk nilai kesalahan yang terjadi saat ini. Contoh kesalahannya itu bisa besar dan positif, maka keluaran kontrolnya juga besar dan positif. I bertanggung jawab untuk nilai kesalahan sebelumnya, dan D dia untuk kemungkinan nilai kesalahan mendatang berdasarkan perubahan waktu. Oke, saya akan mulai untuk menjelaskan studi kasus dari tugas PID saya. Di sini saya memiliki judul yaitu kontrol pengaman pegas pada mobil derek pengangkut yang berbasis PID. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah mobil truk derek pengangkut mobil. Nah, di sini ada ultrasonic sensor. Saya zoom. Ini ada ultrasonic sensor, ada pegas pengontrol, dan ini adalah servonya, motor untuk mengatur PID-nya sebagai aktuator. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Misalnya saya telah mengatur set point pada pegas ini untuk jarak segini pada posisi aman mobil yang diderek. Jika mobil yang diderek agak mundur seperti ini, nah dia merupakan nilai error positif. Jikapun dia juga maju seperti ini, dia akan juga nilai error negatif dan pegasnya. Nah, saya menentukan set pointnya seperti ini. Saya ingin membuat pegas ini sebagai pengaman agar mobil yang diderek tidak dapat menabrak ataupun jatuh. Misalnya mobil ini berada dalam tanjakan, otomatis mobil yang diderek akan mundur. Lalu kita menggunakan servo untuk menarik kembali ke set pointnya seperti ini. Pun juga kalau jalanan menurun, maka mobil yang derek akan maju dan ini bisa mengakibatkan kerusakan pada mobil derek. Nah, di sini tugasnya kembali PD dan servo untuk mengembalikan mobil kepada set point seperti ini. Nah, setelah studi kasus, saya akan berlanjut ke diagram bloknya. Ini merupakan diagram blok dari kontrol pengaman pegas pada mobil derek pengangkut. Nah, di sini saya menggunakan potentiometer sebagai poinnya, lalu masuk ke proses untuk penghitungan dan masuk ke microcontroller Arduino Uno yang saya gunakan. Terus masuk ke proses dan menghasilkan output. Nah, di sini tempatnya berada untuk pengaturan PID-nya. Setelah diproses oleh microcontroller, maka akan muncul sebuah proses dan mengirimkan umpan balik yang diterima oleh sensor ultrasonic yang saya gunakan, lalu untuk mengembalikan ke sini, lalu diproses lagi kembali seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu D itu bertanggung jawab atau derivatif bertanggung jawab untuk kemungkinan nilai kesalahan mendatang. Nah, dia yang melakukan ini feedback nilai D ini untuk melakukan feedbacknya ke proses awal penerimaan sinyal. Nah, seperti ini diagram bloknya. Sekarang kita akan melanjutkan ke programnya. Nah, ini adalah programnya. Saya menggunakan include
Kita input itu untuk memasukkan apa yang ingin digunakan di programnya. Saya menggunakan servo dan LCD display. Ini saya juga menggunakan perintah define. Nah, untuk melakukan penomoran pengelamatan kaki trigger dan echo pada sensor ultrasonik. Ini alamat kaki LCD yang saya gunakan dan variabel servo menggunakan servo PWM dengan konfigurasi dan integer untuk melakukan pengenalan atau variabel. Nah, masuk ke bagian point setup. Point setup di sini berfungsi sebagai untuk memulai pertama kali program yang ingin dijalankan. Jadi di sini menggunakan serial begini 9600, yaitu baud rate untuk LCD, pengalamatan penilaian KP, KI dan KD-nya. Kemudian menggunakan screen time, yang mode trigger sebagai output, yang tadi kaki 5 dan echo sebagai input, kaki 3. Nah, kaki servo yang saya gunakan di sini adalah kaki 6 pada Arduino. Dan LCD-nya kita masuk di void loop. Fungsi dari void loop di sini dia untuk mengirimkan membaca program secara berulang-ulang atau di looping dari awal ke akhir berulang secara terus-menerus. Nah, ini saya masuk untuk mempermudah ini menggunakan VNPID, void VNPID. Nah, di sini menggunakan list. Nah, ini programnya. Saya menggunakan set point dan di mapping ke kaki A0 untuk analog read. Nah, digital write trigger low, delaynya 2, delaynya 10, high. Nah, ini untuk durasi, yaitu pulsa yang akan masuk di kaki echo. Nah, ini mulai masuk stage-nya, yaitu EV sama dengan durasi dikali pi per 2, CPS samping nilai ADC. Error sama dengan SP dikurang PT. Sigma error sama dengan error plus sigma error. Nah, ini ketika sigma error lebih besar dari MP max, maka sigma error sama dengan MP max. Jika sigma error lebih kecil dari MP min, maka sigma error sama dengan MP min. Nah, delta error sama dengan error dikurang last error. Terus sini P sama dengan KP kali error. Ini masuk mulai rumus PID itu sendiri yang akan mengirim feedback dan mengirim umpan balik secara hitungan waktu. Ada I di sini, I plus error D dan KD kali delta error. As error sama dengan error. MP di sini adalah gabungan dari PID tersebut. P plus I plus D. Nah, seperti ini. Write PM. Ini adalah programnya untuk mengirim sinyal ke LCD. Seperti ini. Nah. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke simulasi Proteus. Nah, di sini saya menggunakan komponen LCD display, potensio, servo, potensio 2, ultrasonic sensor, dan potensio untuk set point dan Arduino Uno. Saya akan mencoba simulasi. Coba play. Nah, bisa kita lihat di LCD display, saya mengatur set pointnya 50%. Berarti jarak antara mobil dan sensor ultrasonik yang tadi ada
sekitar 50-an%. Nah, ketika ketika PV saya naikkan, nah, berarti maka servo akan memutar ke kiri dan PV dalam kondisi error plus positif plus. Ketika PV kurang dari set point yang saya anukan, maka servo akan berputar ke kanan seperti tadi. Servo membaca mobil bergerak ke belakang, maka nilai positif dari PP yang akan muncul dan akan mengembalikan kembali ke set point seperti semula. Begitu pula sebaliknya, jika nilai PP lebih minus daripada set point seperti ini, maka pegas servo aktuator akan memutar sebelah kanan untuk mengembalikan ke set pointnya. Nah, seperti itu. Kita lihat juga di sini. Coba naikkan lagi. Nah, servo akan memutar ke kiri dan menarik mobil agar tidak menabrak bagian belakang mobil derek. Sini simulasinya. Nah, inilah video saya kali ini. Kalau ada kurangnya yang mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.